Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kisah hikmah bagian ke-21, kisah kehidupan sufistik Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah imam dari segenap orang yang menempuh jalan keterpisahan hati dari yang lain selain Allah dan kekosongan hati dari dunia. Beliau juga dihormati oleh syekh-syekh sufi sebagai imam bagi orang-orang yang menjalani perenungan atau musyahadah. Hal ini diceritakan dalam hadis sahih bahwa bila Sayyidina Abu Bakar sholat di malam hari, beliau biasa membaca ayat Al-Quran dengan suara lirih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, mengapa dia melakukannya seperti itu? Abu Bakar menjawab, "Dia yang kuajak bicara pasti mendengar." Diriwayatkan saat Abu Bakar dibaiat sebagai khalifah, beliau naik mimbar dan menyampaikan pidatonya yang sangat terkenal, yaitu, "Demi Allah, aku tidak pernah memimpikan kekuasaan ini. Sekali-kali tidak, walaupun untuk sehari atau semalam sekalipun. Aku tidak pernah berdoa kepada Allah untuk mendapatkan kekuasaan ini, baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Dan juga aku tidak pernah merasa senang apalagi bangga dengan memilikinya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Abu Bakar mengungguli kalian bukan karena banyaknya sholat dan banyaknya puasa, tetapi karena sesuatu yang bersemayam di dalam hatinya." Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Diriwayatkan pula bahwa setiap malam Jumat seusai sholat Isya, tubuh yang dibalut jubah kasar bertambal itu duduk tafakur, berzikir. Kepalanya menunduk sangat rendah sampai menyentuh lutut. Begitu khusyuknya ia hingga nyaris tak bergerak. Bahkan untuk sekedar mengangkat kepala pun tidak. Menjelang fajar terbit, kepalanya baru diangkat, menghela napas yang panjang dan tersendat-sendat. Kontan aroma di ruangan itu berubah. Tercium bau hati yang terpanggang. Itulah ibadah khusus Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang diceritakan oleh istri beliau setelah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menanyakannya sepeninggal beliau. Air mata Sayyidina Umar tak terasa membasahi pipinya karena keharuan yang amat dalam. Bagaimana mungkin putra Al-Khattab bisa memiliki hati yang terpanggang? Gumamnya dalam hati seraya menarik napas panjang. Ya, hati yang terpanggang oleh rasa takut melihat keperkasaannya, Al-Jalal. Terbakar oleh rasa cinta karena memandang keindahannya, Al-Jamal. Juga terbakar oleh rasa takjub yang tiada tara karena tersingkap kesempurnaannya, Al-Kamal. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dinobatkan sebagai orang terbaik dari kalangan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah juga menisbahkan sebagai Khalil atau sahabat terdekat bagi beliau. Faktor utamanya bukan karena banyaknya amal yang beliau lakukan, tapi karena totalitas hatinya. Segenap hatinya untuk Allah dan Rasul-Nya semata. Pada saat Rasulullah mengumumkan agar kaum muslimin menyumbangkan harta mereka untuk dana perang melawan Romawi di Tabuk, Sayyidina Abu Bakar membawa seluruh hartanya kepada Rasulullah yang lalu bertanya kepadanya, "Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu?" "Hanya Allah dan Rasul-Nya," jawab Sayyidina Abu Bakar tanpa keraguan sedikit pun. Inilah totalitas hati Sayyidina Abu Bakar karena kezuhudannya yang sejati. Hingga dunia dan segala isinya itu tidak ada dalam pandangannya. Sayyidina Abu Bakarlah yang berkata, "Barang siapa yang memandang kepada sesuatu yang fana, maka hatinya akan dibutakan terhadap yang baqa." Dan Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata tentang kisah beliau,
Orang yang mencintai Allah Ta'ala dan Rasul-Nya dengan sepenuh hati tak menyisakan apapun melainkan apa yang ia cintai. Totalitas hati beliau itulah yang membawanya menjadi orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ma'rifat di antara seluruh umat Rasulullah. Sampai-sampai dalam hadis yang sangat terkenal dikisahkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika iman semua penduduk bumi ini ditimbang dengan imannya Abu Bakar, niscaya masih lebih berat imannya Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mengorbankan segalanya hanya untuk Allah dan Rasul-Nya, sehingga hidupnya begitu miskin setelah mengucapkan ikrar Islam di hadapan Rasulullah. Padahal sebelumnya Sayyidina Abu Bakar adalah seorang saudagar besar yang sukses dan disegani di kalangan suku Quraisy. Dikisahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Rasulullah duduk. Di samping beliau ada Abu Bakar memakai jubah kasar yang di bagian dadanya ditutupi dengan tambalan. Malaikat Jibril turun menemui Rasulullah seraya menyampaikan salam dari Allah untuk Abu Bakar. Wahai Rasulullah, kenapa aku lihat Abu Bakar memakai jubah kasar dengan tambalan penutup di bagian dadanya? Tanya Malaikat Jibril. Rasulullah menjawab, wahai Jibril, ia telah menginfakkan seluruh hartanya untukku sebelum penaklukan Mekah. Jibril melanjutkan, sampaikan kepadanya salam dari Allah, dan sampaikan pula kepadanya, Tuhanmu bertanya, apakah engkau ridho dengan kefakiranmu ini? Rasulullah lalu menoleh kepada Abu Bakar dan berkata, wahai Abu Bakar, Jibril menyampaikan salam dari Allah kepadamu. Dan Allah bertanya, apakah engkau ridho dengan kefakiranmu ini? Abu Bakar menangis terisak sambil berkata, apakah aku akan murka kepada Tuhanku? Tentu saja tidak. Aku ridho dengan Tuhanku. Aku ridho dengan Tuhanku. Semua miliknya habis hanya untuk Allah dan Rasul-Nya. Inilah totalitas cinta. Cinta yang mengorbankan segalanya untuk sang kekasih, tak menyisakan apa-apa lagi selain dia di hatinya. Tentang maqam mahabbahnya, Sayyidina Abu Bakar pernah berujar, orang yang merasakan kemurnian cintanya kepada Allah, maka cintanya itu akan membuatnya berpaling dari pencarian terhadap dunia dan isinya, serta membuatnya merasa hampa dari yang lain, yakni selain Allah. Oleh karena itu, Sayyidina Abu Bakar memilih zuhud sebagai jalan hidup utama beliau. Dunia bukanlah fasilitas yang hendak dinikmati, tapi godaan yang harus dihindari. Faktor utama yang menyebabkan manusia itu lupa kepada Allah Azza wa Jalla dan mendurhakainya adalah karena kesukaannya terhadap hal-hal duniawi. Semua para ulama sepakat bahwa ia telah mencapai derajat kesempurnaan dalam ketulusan hati, yakni ikhlas, dan kemantapan yang sempurna, yakni tamkin. Masya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.